قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu salam kepada junjungan guru wasana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat dakwah Ramdhani official dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama dengan Al-Ustadz Ramdhani LC sudah berhadir bersama kita. Insyaallah kita akan mulai sesi tanya jawab dari para jamaah, baik itu dari grup WA, baik itu dari Instagram ataupun dari YouTube. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Ustadz Ramdhani. Insyaallah nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Ramdhani LC. Baik, Ustadz, insyaallah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Nah, pertanyaan pertama, apakah hukum wanita haid membaca Al-Quran, Ustadz? Bagaimana, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'du. Semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya, terkhusus kaum muslimin, sahabat dakwah Ramdhani rahimakumullah. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin ya, di antaranya tadi, apa hukumnya wanita haid membaca Al-Quran? Jadi ada sebuah hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, Allah yamasal Quran illa tahir. Janganlah menyentuh atau memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci atau bersuci. Jadi larangan ini sebetulnya kembali kepada larangan memegang atau membawa serta menyentuh Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran bagi orang yang atau wanita yang haid, maka itu hukumnya boleh, baik itu membaca dari hafalannya atau membaca dari, kalau sekarang kan dari handphone bisa, atau membaca Al-Quran yang sudah terbuka, atau juga ada pendapat mengatakan Al-Quran yang ada terjemahannya, karena Al-Quran yang ada terjemahannya itu atau tafsir Al-Quran itu juga dibolehkan, karena bukan lagi murni kalam Allah, bukan lagi murni perkataan Allah, tapi dia tercampur antara kalam Allah, kemudian kan ada perkataan manusia di bawahnya terjemahan-terjemahan. Maka boleh wanita haid membaca Al-Quran. Kalau tidak diperbolehkan, nanti tidak baca Quran di satu pekan saya. Ya, baik, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, wanita haid baca doa apakah harus berwudu dia, Ustaz? Nah, ini Ustaz. Masyaallah. Baik. Salah satu adab dalam berdoa dan berzikir memang dalam disunahkan berwudu. Tapi bukan berarti harus setiap doa itu dalam keadaan berwudu. Apalagi kalau pertanyaannya tadi, apakah wanita haid ketika mau berdoa harus berwudu? Jawabannya tidak. Kita berdoa itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan suci ataupun tidak suci. Artinya dalam keadaan berwudu atau tidak berwudu, baik itu yang berhadas besar atau hadas kecil, ketika kita berdoa maka dalam keadaan apapun dibolehkan. Seperti misalnya sedang turun hujan, kita di rumah atau di mana, kita berdoa kepada Allah karena turun hujan adalah waktu yang mustajab, maka tidak harus berwudu, boleh tidak berwudu. Ya, insyaallah. Baik, berikutnya Ustaz, ini hukum mewarnai rambut. Nah, gimana ini, Ustaz? Baik, ada hadits Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika itu ayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu rambutnya putih semua. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, sampaikan kepada ayahmu, rubah rambutnya, artinya warnai rambutnya, jannibus sawad, dan jauhi warna hitam. Jadi mewarnai rambut apabila rambut itu sudah beruban, itu hukumnya sunnah. Ya, jadi orang-orang yang sudah usia mulai 50 ke atas kan beruban pegal jenggotnya atau rambutnya, maka itu disunahkan untuk dirubah warna selain warna hitam, karena memang warna hitam itu nggak diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk dilakukan. Nah, tinggal wanita yang mewarnai rambut, wanita itu masih muda, dia mewarnai rambut tapi niatnya untuk berhias untuk suaminya, maka sebagian pendapat ulama mengatakan itu dibolehkan selain warna hitam. Jadi kalau misalnya masih hitam itu kan, dia mau di warna pirang misalnya gitu, warna merah, kuning, tapi ya kuning kan nggak mungkin lah ya, karena kan berlebihan. Jadi mungkin warna yang
pirang gitu kan, untuk berhias di hadapan suaminya, maka kalau suaminya mengizinkan itu dibolehkan. Ya Allah. Kasusnya kalau misalkan dia anak-anak muda itu Ustaz, di warna saya misalkan masih usia 17-18 tahun dicat warna merah misalkan gitu, enggak apa-apa Ustaz. Sebetulnya hukum asalnya boleh, akan tetapi niatnya itu bukan untuk mengamalkan sunnah, tapi dia lebih kepada meniru gaya-gaya barat, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, niatnya itu meniru gaya orang kafir, maka itu tidak diperbolehkan. Begitu. Baik. Tapi Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya ini. Assalamualaikum, tanya Ustaz. Saya berobat patah tangan. Kata bapak yang ngobati terakhir harus matikan obat. Itu harus matikan menutup obat. Maksudnya gitu Ustaz. Dengan telur rebus dan sebuah jarum. Satu, bolehkah saya mengerjakan apa yang dibilang bapak itu? Yang kedua, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Kepada Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari kebodohan. Ya, akhirnya kebodohan itu mengarahkan kita kepada kesyirikan. Karena sebagian besar orang itu berbuat syirik karena kebodohannya. Jadi ada istilah tutup obat, ya, tutup pengobatan dengan telur rebus kemudian dengan jarum. Akal sehat kita saja tidak menerima. Itu ada indikasi bahwasanya pengobatan ini bekerja sama dengan jin, karena itu disebut dengan istilah syarat untuk melakukan pengobatan agar pengobatan itu baik di awal ya syarat itu atau di akhir sama saja. Ketahuilah bahwasanya dalam agama kita tidak ada istilah syarat yang harus dilakukan untuk berobat atau menutup obat, harus dilakukan juga syarat-syarat tertentu. Karena kalau nggak dilakukan, saya pahami ini, maka obatnya itu nggak berjalan, penyakitnya tidak hilang. Maka ini bahagian dari bentuk indikasi, ciri-ciri, dan ini memang bentuknya adalah pengobatan yang bekerja sama dengan jin, maka tinggalkan. Jadi kalau ditanya tadi apakah ini bahagian dari bentuk kesyirikan, jawabannya iya. Karena minta tolong kepada dukun ya pada hakikatnya. Ya, kita tolong kepada dukun suatu perbuatan yang syirik hukumnya. Nabi mengatakan, "Man atakahi dan fasahalu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang datang ke dukun nanya sesuatu dan dia percaya apakah berobat sebagainya, maka dia telah kufur kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Berarti kan syirik. Berarti tinggalkan. Jangan segera bertobat kepada Allah SWT. Baik. Allah. Baik, berikutnya pertanyaannya, kalau dikasih anak gadis makan sirih itu dari seorang yang lagi meminang, katanya supaya anak gadis itu cepat mensulit pinang. Gimana ya Ustaz? Kaitan dengan jodoh ya. Berarti saya pahami makan sirih itu kan kalau bahasa Medannya nginang. Nginang. Jadi kalau dia makan sirih yang dikasih sama orang yang sudah meminang atau sudah baru aja dipinang, maka nanti dia akan ketularan dipinang juga. Makanya namanya disebut dengan istilah mitos. Termasuk tatoyur ya. Tatoyur, dan kalau bahasa kita ini takhayul gitu ya. Takhayul. Maka ini kalau diyakini bisa mengarah kepada syirik kecil. Ya, karena melakukan sesuatu perbuatan yang diharapkan kebaikan setelah itu, tapi sifatnya adalah semacam mengharapkan sesuatu yang katanya, itu sesuatu yang tidak benar, maka tinggalkan, dikhawatirkan terjumus kepada kesyirikan kecil, namanya tatoyur, seperti yang antum bilang tadi. Atau syirkun, kata Rasulullah, bahwa beranggapan berasa sial terhadap sesuatu atau beranggapan akan mendapatkan kebaikan terhadap sesuatu yang dilakukan atau dilihat atau dirasa, maksudnya kejadian tertentu, maka itu bahagian dari bentuk kesyirikan. Allah. Nah, ini yang seru ini Ustaz. Ini nun jauh di mata ini tanya ke kita nih Ustaz. Ini jamaah Ustaz luar biasa nih. Ini dari Lombok nih Ustaz. Iya. Nah, ini tanya Ustaz, kalau ada yang gak ada tanahnya dengan nominal tertentu dan waktu tertentu, kemudian hasil tanah itu diambil oleh pemilik, uang itu gimana Ustaz? Baik, Masya Allah, ini namanya gadai yang haram, riba. Ya, karena ada seseorang yang butuh uang, kemudian dia pinjam uang tersebut kepada orang yang banyak uangnya, kemudian mungkin nominalnya 10 juta misalnya gitu, dan dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang meminjam uang tadi punya sebidang tanah seperti misalnya sawah. Kemudian sawah tadi itu yang menggarap adalah yang memberikan pinjaman. Jadi pinjam 10 juta dikembalikan 10 juta. Memang tidak ada kelebihan
selama setahun. Tapi selama setahun itu sawah yang dia miliki, yang minjam tadi itu, yang punya yang minjam tadi sawahnya, itu diambil hasilnya dan dimanfaatkan oleh orang yang meminjamkan selama setahun. Jadi yang meminjamkan uang dari itu dia nanam, kemudian hasilnya diambil oleh semuanya yang memberikan pinjaman tadi. Maka yang meminjamkan tadi berarti mengambil keuntungan dari yang meminjam uang tadi. Itu namanya apa? Riba. Kullu qardin jar naf'an fa huwa riba. Ini kaidah setiap pinjam meminjam yang ada manfaat yang diambil oleh salah satu dari kedua belah pihak, maka itu namanya riba. Jadi seharusnya sawah itu tetap digarap sama yang punya sawah, walaupun dia minjam uang 10 juta, ini sawah sebagai jaminan saja. Kalau saya nggak bisa bayar, inilah sawahnya, silahkan dijual, nanti 10 juta saya kasihkan, sisanya tetap untuk yang punya sawah. Jadi hak milik yang tidak, itu riba. Riba di sana. Kalau begini Ustaz, ada kasus juga ya Ustaz, masih berhubungan dengan gadai ini Ustaz. Jadi kalau di kampung saya itu Ustaz, ada misalkan orang tua saya itu nyewa ladang nih Ustaz. Nyewa ladang harganya misalkan 1 tahun 2,5 juta atau 5 juta. Nah kemudian digarap oleh orang tua saya, nanam padi gitu. Nah kemudian sang pemilik tanah itu menanam misalkan pohon duku itu tanpa izin kepada kita, orang tua kita Ustaz. Jadi gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Jadi kita kan memanfaatkan tanah tadi dengan cara sewa ya. Kemudian yang punya tanah tadi menanam sesuatu di situ. Seharusnya ketika lahan itu kosong, kita sewa dari dia dengan keadaan lahan kosong, maka kita itu bebas untuk menanam apa saja dan melakukan apa saja sesuai dengan kesepakatan. Nah, seharusnya punya tanah itu tidak berhak untuk menanam sesuatu di situ karena sudah disewa. Dan itu kan ada akadnya, ada syaratnya, dan seorang muslim itu harus memenuhi syaratnya. Kalau syaratnya selama 2 tahun dia sewa, maka itu hak yang punya tanah itu seharusnya memiliki haknya dibatasi, bahwasanya dia hanya pilih tanah saja dan dia kan mendapatkan keuntungan dari sewa tadi. Maka dia nggak boleh seharusnya memberikan menanam sesuatu atau mengambil keuntungan di luar dari apa yang sudah disepakati. Itu ya. Baik Ustaz, ini berikutnya bagaimana menyikapi hukum memakan kepiting dan siput yang air laut Ustaz? Ya, artinya mungkin apa hukum makan kepiting atau siput laut gitu kan. Mungkin ini dipahami bahwasanya hewan yang hidup di 2 alam itu haram. Ternyata hewan yang hidup di 2 alam itu ya halal. Tidak ada masalah, halal dia. Karena hewan yang hidup di 2 alam ini sebetulnya lebih dominan hidup di air. Dan semua hewan air itu merujuk kepada hadis Rasulullah bahwasanya air laut itu suci dan semua apa yang ada di laut, hewan-hewannya itu mati pun boleh kita makan, kan gitu. Maka halal dia, kepiting, seafood dan hewan-hewan yang sebagian hidup di air dalam waktu yang lama kemudian juga bisa hidup di darat, maka itu hukumnya boleh. Kecuali yang diharamkan seperti ular, itu kan memang ular diharamkan dimakan. Kemudian misalnya kodok itu nggak boleh untuk dibunuh, maka tidak boleh dimakan, haram dia. Tapi yang lain boleh, bahkan seperti misalnya bulus saja, wala biladi, atau itu halal. Halal misalnya. Halal. Kura-kura juga halal. Kura-kura itu halal. Ya. Kalau buaya Ustaz? Buaya ada khilaf, tapi banyak ulama yang mengatakan buaya itu halal. Makanya di beberapa negara Timur Tengah, di antara di Sudan itu, mereka menghalalkan buaya dan kalau dikatakan ada cakar dan taringnya, karena dia hewan air. Hewan air itu walaupun ada cakar dan taringnya, maka dia hukumnya halal. Seperti misalnya ikan paus dan hiu kan, taring dia. Tapi dia hidup di air. Kembali kepada kaidah asal, setiap hewan air yang sudah mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah pun itu halal dimakan. Singa laut, anjing laut begitu juga Ustaz. Banyak mengatakan itu dibolehkan. Ya Allah. Baik Ustaz, ini terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya gimana tentang sholat sunnah sebelum sholat maghrib? Apakah boleh dikerjakan secara kontinu atau hanya sesekali saja? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Berkaitan dengan sholat sunnah sebelum maghrib, ada hadis Rasulullah beliau mengatakan, "Shallu qabla al-maghrib." Sholatlah sebelum maghrib. Shallu qabla al-maghrib. Sholat sebelum maghrib. Shallu qabla al-maghrib. Sholat sebelum maghrib. Sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Liman sya'a," bagi yang mau saja. Maka dari itu, sholat sunnah sebelum maghrib ini tetap kita amalkan, kita lakukan, akan tetapi kita perlu sama-sama pahami bahwa itu tidak termasuk dari sunnah muakkadah.
Nah, jadi kalau misalnya mau dikontinuikan nggak apa-apa, nggak ada masalah dan itu baik. Tapi kalau mau dijarang-jarangkan juga itu dibolehkan. Barakallah. Baik Ustadz, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir dari jamaah Ustadz. Insyaallah di kesempatan lainnya, kesempatan berikutnya insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para jemaah dari grup WA, kemudian dari Instagram, dari Facebook, dan dari YouTube-nya. Baik, untuk para jamaah sekalian, kami minta silakan untuk memfollow akun sosial media dari Dakwah Ramdhani Official. Yang pertama dari YouTube itu ada Dakwah Ramdhani, silakan dicari. Kemudian dari Instagram juga Dakwah Ramdhani. Kemudian ada di fanpage Facebook kita ada Dakwah Ramdhani juga. Kemudian di Instagram juga Dakwah Ramdhani. Besar harapan kita Ustadz, insyaallah ini bisa sama-sama mendukung dan mensupport kegiatan dakwah kita, karena memang semua dari kegiatan dakwah kita yang kita sampaikan itu dari jamaah dan untuk jamaah insyaallah Ustaz ya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ila liqa ma salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون